Sinteyong tak lagi menganggur setelah tidak menjabat pelatih timnas Indonesia. Mengutip dari Googje News, Sinteyong ditunjuk oleh kepolisian kota Yeongdeok, Korea Selatan sebagai duta hubungan masyarakat kelompok rentan sosial. Pelatih 54 tahun ini bertugas melakukan promosi pencegahan kelompok rentan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap anak dan juga perempuan. Sosok Sinteyong yang dikenal sebagai putra daerah kota Yeongdeok dinilai dapat menjalankan tugas yang teramat krusial ini. Lantas, apa respon Sinteyong setelah menjabat posisi itu? Ya, Sinteyong mengaku bangga mendapatkan jabatan ini dan juga akan melakukan promosi preventif sampai 2 tahun ke depan. Berkat kerja keras dari polisi, mayoritas warga bisa hidup aman dan nyaman. Saya akan bekerja aktif untuk melindungi kelompok rentan sosial, termasuk remaja di kampung halaman saya, kata Sinteyong, sumber dari Googje News Rabu 29 Januari 2025. Kemudian berhubung menjabat posisi tersebut, apakah Sinteyong vakum selama 2 tahun menjadi pelatih? Dalam wawancara sebelum pulang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025, Sinteyong mengaku sudah mendapatkan tawaran melatih dari beberapa tim. Namun tawaran itu belum diambil oleh Sinteyong karena ingin beristirahat terlebih dahulu. Tak heran Sinteyong mengambil istirahat dari dunia kepelatihan sejenak, karena selama 5 tahun mendapatkan tekanan ekstra besar saat membesut timnas Indonesia. Bukan Emiliano Jonathans, apakah Mauro Zylstra yang akan gabung timnas Indonesia pada Maret 2025? Ya, mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda yakni Yusa Nugraha membocorkan rencana PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan. Menurut Yusa Nugraha, selain Ole Romeni dan juga Chairo Ridhoot, ada 2 pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. 2 pemain itu beroperasi di posisi kiper dan juga penyerang. Ada lagi pemain lain yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI-nya. Kabarnya selain Ole dan Chairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret 2025. Kata Yusa Nugraha, sumber channel YouTube Yusa Nugraha. Pemain ini berposisi sebagai striker dan satunya lagi berposisi kiper. Jadi ini juga saya spill sedikit, lanjut Yusa Nugraha. Sementara itu posisi kiper yang dimaksud hampir pasti jatuh di tangan Emil Audero Mulyadi. Sebab Emil Audero sudah memberikan kode segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Kemudian untuk posisi penyerang, awalnya banyak pihak yang mengira adalah Emiliano Jonathans. Namun ketika ditelisik lebih dalam, kemungkinan besar penyerang yang dimaksud adalah Mauro Zylstra. Kode itu dimunculkan petinggi salah satu media Belanda Voetbal Primer, yakni Danny van Laar. Ia menyatakan Mauro Zylstra akan terbang ke Indonesia pada Maret 2025 untuk menjalani proses naturalisasi. Saya akan terbang bersama Anda di bulan Maret, kawan. Memangnya mereka atau PSSI belum memberitahumu apa-apa? Tanya Danny van Laar kepada Mauro Zylstra di salah satu unggahannya di Instagram. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zylstra mengatakan akan melakoni proses naturalisasi gelar Piala Asia U20 2025 yang berlangsung pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Ia mengatakan PSSI memprioritaskan untuk menaturalisasi Tim Gibbons dan juga Dion Mark yang awalnya diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Jika benar Mauro Zylstra dinaturalisasi pada Maret 2025, tenaganya bisa langsung diandalkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sementara itu secara gaya permainan, personel FC Volendam itu memiliki kesamaan dengan Patrick Kluivert sewaktu aktif sebagai pemain. Bek timnas Indonesia Miss Hilgers berpeluang comeback bersama FC Twente saat menjamu Besiktas pada lanjutan Europe League di Stadion The Grootste Enschede, Kamis 30 Januari malam waktu setempat. Pelatih FC Twente Joseph Osting memastikan Miss Hilgers semakin fit setelah lama absen karena cedera. Bek 23 tahun itu berpeluang main saat melawan Besiktas. Miss secara perlahan semakin fit. Dia pemain penting dan dia akan kembali masuk squad untuk laga besok atau versus Besiktas, ucap Osting dikutip dari ESPN NL. Ya, Miss Hilgers sudah hampir 2 bulan absen memperkuat FC Twente. Hilgers mengalami cedera saat FC Twente melawan Olympiakos di ajang Europa League pada 12 Desember yang lalu. Sejak saat itu, Hilgers absen di 7 pertandingan FC Twente. Kembalinya Hilgers tidak menyelesaikan masalah FC Twente. Pasalnya Osting berpeluang kehilangan 2 pemain andalan, penyerang Sam Lammers dan juga gelandang Younes Taha. Sam kembali berlatih terpisah.
saya akan bertemu dengan tim medis, tapi peluangnya untuk bermain lawan Besiktas sangat kecil, ucap Ostik. Duel FC Twente versus Besiktas sangat penting bagi tuan rumah. FC Twente harus meraih kemenangan untuk finish di posisi 24 besar dan juga melaju ke babak playoff 16 besar Europa League musim ini. Besiktas yang saat ini dilatih oleh Gunnar Solskjaer juga butuh kemenangan untuk mengamankan satu tiket lolos langsung ke babak 16 besar. Besiktas punya pelatih baru, mereka juga punya kualitas individu yang banyak. Ambisi kami tentunya lolos ke babak selanjutnya. Meski itu sulit, tapi kami ingin meraih hasil itu. Jadi kami harus membuktikannya, ujar Ostik. Nathan Chuaon tampak terjebak di Swansea City yang ditimpa berbagai kabar buruk di bursa transfer Januari. Bursa transfer ideal bagi Nathan Chuaon adalah ketika ia diizinkan mencari klub baru untuk mencari menit bermain. Bek kiri timnas Indonesia itu menjadi cadangan mati di Swansea City di sepanjang musim ini. Memasuki musim kedua di Liga Inggris, ia hanya menjadi ban serep dan minim sekali digunakan. Seluruh penampilannya di musim ini terjadi pada bulan Agustus, saat skuad belum siap mengarungi musim. Ia tampil 2 kali di ajang sampingan Carabao Cup, serta 1 kali di divisi Championship. Selebihnya ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa pernah dikirim masuk ke lapangan. Pos bek kiri Swansea City mutlak menjadi milik Josh Tymon yang pernah bermain di Premier League. Kini di bursa transfer Januari, pemain pinggiran semacam Swansea idealnya mencari jalan keluar melalui peminjaman atau permanen. Sayangnya manajemen Swansea sedang limbung dengan berbagai persoalan. Jendela transfer bagi Swansea City sejauh ini merupakan momen yang sangat membuat frustasi dan mengecewakan. Tulis Walls Online. Pengejaran Julo yang jalan di tempat, 3 pemain utama pergi, kapten yang melompat dari kapal, dan bek andalan yang juga mau keluar. Ya, Julo adalah bek Wycombe Wanderers yang menjadi incaran, tetapi hingga kini belum mendarat. 3 pemain yang pergi yakni Jamie Peterson, Miles Parrott-Harris, dan juga Nelson Abbey. Kemudian kapten yang dimaksud yaitu Matt Grimmels yang tergiur pindah ke Coventry City besutan Frank Lampard. Bek andalan yang juga diambang keluar adalah Harry Darling. Frustasi di pasar pemain juga langsung memicu pembahasan tentang posisi direktur olahraga. Tulis Walls Online. Posisi lazim nan penting di klub Eropa tersebut belum diisi Swansea hingga 3 bulan lamanya. Dalam situasi pelik tersebut, pihak klub dan juga pelatih Luke Williams tak mungkin membiarkan lebih banyak pemain pergi. Di samping itu, Nathan Chuaon yang seharusnya mencari jalan keluar, kini bisa terjebak hingga akhir musim. Momen bahagia Nathan bisa tiba pada jeda internasional Maret, saat timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert memanggil. Saat menit bermain langka di klub, mungkin saja ia bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oxford United mengunggah video Marcelino Ferdinand yang menjadi sosok sangat bahagia di sesi latihan. Melihat menit bermain musim ini, orang bisa mengira Marcelino Ferdinand dalam keadaan bersedih. Pemain jebolan Persebaya Surabaya tersebut hanya 1 kali bermain sejak bergabung Oxford United musim ini. Ia tidak pernah bermain di ajang kasta kedua Liga Inggris dan hanya cameo di ajang Piala FA. Peran cameo 8 menit tersebut didapat saat Oxford United keok dari klub kasta ketiga Exeter City awal Januari yang lalu. Selain itu, catatan terbaik Marcelino di tim utama hanyalah 4 kali muncul dalam daftar pemain cadangan. Ia juga sudah 2 kali tampil bersama Oxford U21, yang tentu prestisnya lebih rendah. Selebihnya, ia hanyalah pemain yang rutin berlatih tanpa pernah bertanding. Namun situasi tersebut tampak tak mengubah kepribadian Marcelino dalam kesehariannya. Ia masih terlihat sebagai bocah yang senang tertawa dan menjadi pusat perhatian rekan setimnya. Akun TikTok Oxford United mengunggah Marcelino Ferdinand melewati sebuah tantangan dalam sesi latihan. Dalam uji ketangkasan, ia harus berlari ke suatu titik dengan menghindari bola yang dihajar rekan-rekannya. Pemain 20 tahun itu berhasil melewati rintangan itu sampai ke titik akhir tanpa tersentuh bola. Alhasil, ia pun berteriak kegirangan dan terlihat berkoar protes saat aksinya tidak diakui. Terlalu cepat, terlalu licin, Marcelino sedang panas. Demikian karir Oxford di TikTok. Video tersebut diunggah pada tanggal 20 Januari dan situasi belum membaik bagi Marcelino hingga kini. Ia belum menambah menit bermain, juga belum masuk skuad pertandingan divisi Championship sejak November. Pelatih Gary Rowett bahkan mengindikasikan pemain pinggiran bakal didepak pada sisa bursa transfer. Saya pikir kami sedikit terlalu besar dalam hal jumlah pemain, tuturnya di Oxford Mail. Dan mungkin kami harus melepaskan 1 atau 2 pemain untuk pergi dan bermain reguler. Jelasnya, ya apakah pemain yang akan didepak tersebut salah satunya adalah Marcelino? Kita tunggu saja.
Oleh Romani bermain untuk bos Indonesia di Oxford United dan akan segera debut bersama timnas Indonesia. Bermain di level klub atau timnas, Oleh Romani selalu bertemu unsur merah putih. Di Oxford United, ia bergabung dengan klub yang dimiliki konglomerat Indonesia. Anindya Bakri dan juga Erick Thohir membuat Oxford United menebus mahal Oleh Romani dari FC Utrecht. Penyerang 24 tahun itu telah melakoni debut kala The US bertandang ke Stoke City di kasta 2 Liga Inggris akhir pekan yang lalu. Ia hampir mencetak gol saat berhasil merebut bola dari kiper, tetapi sepakannya ke gawang kosong hanya membentur Mister. Sebagai pemain yang datang dari klub papan atas Liga Belanda, ia diperkirakan akan menjadi pilihan utama di Oxford United. Adapun di level timnas, Romani sejak November lalu menyatakan bakal membela timnas Indonesia, dan proses sumpah warga negara Indonesia sang striker akan dilakukan pada 8 Februari mendatang. Debut Romani bersama tim Garuda akan terjadi pada tanggal 20 Maret menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepada media lokal Oxford Mail, Romani mengungkapkan rasa bermain untuk bos Indonesia di klub sekaligus timnas Indonesia. Rasanya sangat menyenangkan di timnas, ujar Romani di Oxford Mail. Begitu pula dengan Oxford, mereka punya banyak rencana dan ambisi. Jadi sangat senang menjadi bagian dari itu. Saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar itu. Di sana sangat hidup. Saya sudah ke sana dan melihat beberapa hal, dan itu tidak bisa dipercaya. Saya sudah menonton pertandingan di GBK, dan saya tidak sabar bermain di lapangan. Ya, Oleh Romani bisa menjadi salah satu pemain pertama yang diberikan debut oleh pelatih anyar Patrick Kluivert. Dan Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar yang ditunjuk oleh PSSI demi mengakomodasi pemain naturalisasi asal Belanda. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Safri menerima semua kritik yang diberikan. Garuda Nusantara mendapatkan banyak sorotan setelah tampil minor di ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Menjadi ajang pemanasan untuk Piala Asia U20 2025, Indonesia justru gagal menunjukkan kelasnya. Mereka meraih 2 kekalahan atas Yordania dan juga Suriah sekaligus gagal menciptakan gol. Selain itu, misi Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia menjadi kritikan melihat performa yang terjadi, terutama dari supporter timnas Indonesia yang terus mengikuti perkembangan Chance Raven dan kawan-kawan. Indra Safri menjelaskan bahwa kritik yang diberikan kepada timnas U20 adalah hal yang wajar, apalagi mereka sedang memaksimalkan uji coba untuk melakukan semua eksperimen yang akan digunakan di Piala Asia. Tentunya tim pelatih akan berusaha keras untuk mempersiapkan timnya dengan baik. Ini negara demokrasi, semua boleh memberikan kritik. Tapi saat nanti resmi, jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas kita. Boleh kita mengkritisi mungkin pelatih dan pemain, kata Indra Safri. Mantan pelatih Bali United ini berharap supporter terus memberikan dukungan saat mereka sudah berjuang di Piala Asia nanti, dan ini akan jadi ajang pembuktian untuk Garuda Nusantara. Dia yakin masih banyak pihak yang yakin dan juga optimistis dengan tim yang ada saat ini. Tapi saat sudah resmi negara antar negara bertanding untuk memperebutkan kehormatan suatu negara wajib didoakan. Saya pikir hampir semua masyarakat Indonesia pasti mendoakan, dan saya yakin itu, yang kritisi itu. Lanjutnya, bagi dirinya pribadi, kritik yang dikirimkan kepada pelatih adalah hal biasa. Bahkan ia telah merasakan hal ini sejak menjabat sebagai pelatih di timnas dan juga klub. Ini jadi bahan evaluasi agar bisa membawa timnya menjadi lebih baik dan sarana introspeksi. Saya tidak sekali itu mengalami berkali-kali. Saya sudah 14 tahun dan hal itu membuat kita termotivasi dan buat kita tahu diri, tutupnya. Kurniawan Dwi Yulianto menjadi salah satu nama yang digadang-gadang masuk jadi slot asisten pelatih lokal Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sisa 2 slot asisten pelatih lokal di timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert belum juga diumumkan. Salah satu nama yang santer diberitakan adalah Kurniawan Dwi Yulianto, yang saat ini menjadi salah satu staf kepelatihan di Como 1907. Baru-baru ini Kurniawan Dwi Yulianto pulang ke Indonesia dan berusaha menjawab rumor tersebut. Ya, sementara itu Kurniawan Dwi Yulianto adalah legenda timnas Indonesia yang bermain di rentang 1995 sampai 2005, mengoleksi 33 gol dari 59 caps. Ia sempat jadi asisten pelatih timnas Indonesia pada 2018 dan timnas U23 Indonesia pada 2019. Kemudian ia juga pernah melatih klub Malaysia Sabah FC. Meskipun demikian, Kurniawan mengaku belum dihubungi oleh PSSI soal jadi asisten pelatih Patrick Kluivert tersebut. Dan dirinya pulang ke Indonesia karena sebuah urusan. Saya pulang karena ada urusan di sini.
kata Kurniawan Dwi Yulianto pada Kamis 30 Januari 2025. Di samping itu, sejauh ini Patrick Kluivert telah memiliki 4 asisten pelatih. Yang pertama ada Alex Pasor, asisten pelatih 1, Teddy Lanzat, asisten pelatih 2, Quentin Cakupa, performance coach, dan juga Karel van der Berg, timnas U23 Indonesia. Sisa 2 asisten pelatih lokal diusulkan PSSI dan akan diseleksi Patrick Kluivert sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kandidat asisten pelatih ada 10 yang akan dikerucutkan menjadi 2 saja dan akan masuk dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert. Pratama Arhan tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Bangkok United versus Nong Bua Pichaya di ajang Thai FA Cup. Bangkok United lolos ke babak 16 besar. Pratama Arhan turun bermain ke lapangan sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 dan ia beroperasi di sisi kiri permainan. Saat Arhan masuk ke lapangan, Bangkok United sedang unggul 1-0. Setelah Arhan ikut bermain, Bangkok United berhasil menambah 2 gol. Mohsen Al Ghassani berhasil mencetak gol keduanya di menit ke-85 dan juga Mahmud Eid membuat kedudukan jadi 3-0 di menit ke-89. Kemenangan atas Nong Bua Pichaya membuat Bangkok United lolos ke babak 16 besar Thai FA Cup. Dengan demikian, Pratama Arhan dan juga kawan-kawan masih menjaga peluang jadi juara di turnamen ini. Sebelumnya, Arhan sudah 3 kali tampil membela Bangkok United di Liga Thailand. Penampilan dengan menit bermain terbanyak ada pada laga lawan Lampun Warriors saat ia bermain selama 68 menit. Arhan memutuskan untuk pindah ke Bangkok United dengan status bebas transfer pada pertengahan musim ini. Salah satu alasan kuat di balik kepindahan Arhan ke Bangkok United adalah upaya mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Sebelumnya, Pratama Arhan telah pernah berkiprah di Liga Jepang dan juga Liga Korea Selatan. Namun dalam 2 petualangannya tersebut, Arhan kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Tanpa menit bermain yang cukup, peluang Arhan untuk terus mendapatkan panggilan timnas Indonesia bakal mengecil. Pasalnya, persaingan di sisi kiri skuad Garuda saat ini makin ketat dan juga kompetitif. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.